juga bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan akselerasi transformasi Polri. Berangkat dari kejadian di Agustus Kelabu dan di Black September, kami bergerak cepat untuk melakukan evaluasi, melakukan percepatan-percepatan, perbaikan-perbaikan apa yang harus kami lakukan dari base data yang sudah kami miliki dari hasil riset di awal tahun. Kemudian seharusnya kami sudah bekerja untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bidang Harkamtimas, Gakum, perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat, tapi kami tidak pernah bisa mengendaki bagaimana kejadian Agustus dan September itu terjadi. Maka kami tetap melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, mendengar semua apa yang menjadi aspirasi publik, juga kami mengundang dari penasihat ahli Kapolri dari berbagai macam lapisan, dari akademisi, dari budayawan, dan dari semua pihak. Bapak Kapolri selalu memintakan kepada kami bahwa Polri ini adalah organisasi yang terbuka, harus mampu mendengarkan semua saran, masukan, kritikan dari seluruh masyarakat. Ya, kami sudah membuka komunikasi baik secara konvensional maupun komunikasi secara digital, sudah kami lakukan semuanya. Ada forum belajar, kemudian menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil dan juga dari penasihat ahli, dari akademisi maupun dari para purnawirawan. Dari konsep tersebut kami merumuskan konsep, ya kami melihat bahwa kondisi ideal ini public trust Polri harus terus dibangun menjadi lebih baik, kemudian Sipkamtimas harus menjadi kondusif, kemudian organisasi yang betul-betul menjadi lebih profesional, yang menjadi lebih baik. Kondisi faktual memang public trust kami rendah, karena ini masih menjadi PR kami, tapi kami terus berbuat. Ya, kami tidak akan pernah berhenti, tidak akan lelah untuk berhenti, terus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Demikian juga kami sudah menyiapkan bagaimana plan jangka pendeknya, plan jangka menengah maupun plan jangka panjangnya, semua itu dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas Polri dan melaksanakan tugas-tugas Polri, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melaksanakan tugas yang terbaiknya. Kemudian akselerasi transformasi kami laporkan juga Bapak Kapolri, Bapak Listo Sigit sudah mencanangkan kebijakan 4 di bidang transformasi Polri menuju Polri yang presisi, yaitu transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, transformasi di bidang pelayanan publik, dan transformasi di bidang pengawasan. Kami melihat 4 transformasi ini tetap masih berjalan, tapi bagaimana kami harus menyerap apa yang menjadi tuntutan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, kami menambahkan menjadi 4 transformasi pendukung lainnya, jadi 8. Yaitu transformasi di bidang humas, transformasi di bidang teknologi ini kaitan dengan pelayanan publik yang berbasis digital, transformasi di bidang pendidikan dan SDM ini penting dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi personil. Ini merupakan jawaban kalau organisasi ini akan berubah menjadi baik, manpoweringnya harus dibetulin. Oleh karenanya juga kami di bidang regulasi pun banyak regulasi menjadi sorotan publik yang harus kami lakukan perbaikan-perbaikan. Untuk merubah wajah pelayanan kepolisian dari hasil riset, dari hasil masukan, saran, ada beberapa poin yang harus kami lakukan perubahan, yaitu yang penting perubahan paradigma penanganan unjuk rasa. Pak Astamaop sudah mempersiapkan bagaimana perubahan paradigma unjuk rasa. Kita komparatif dengan kepolisian Inggris. Kepolisian Inggris nanti akan dipanggil pada saat kegiatan apel Kasatwil tanggal 24 sampai tanggal 26. Kita akan merubah bagaimana perubahan penanganan unjuk rasa yang betul-betul soft approach, melayani, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang menjadi public complaint seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rano, bahwa masih banyak masyarakat komplain terkait dengan masalah pelayanan publik. Etalase pelayanan publik kami itu ada di SPKT. Oleh karena pelayanan publik ini bagian terpenting harus kami lakukan perubahan-perubahan. Oleh karena kami juga nanti di situ sudah kami siapkan Pamapta sudah berjalan mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dan Mabes Polri. Kemudian akselerasi transformasi di bidang kualitas birokrasi dan pelayanan publik, ini juga bagian terpenting harus kami lakukan reformasi. Yang juga kehadiran polisi di tengah masyarakat, di mana polisi sebagai platform solver adalah patroli dialogis presisi. Ini dalam rangka untuk menjaga Harkamtimas dan berkomunikasi aktif apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa diserap oleh kepolisian. Audiensi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan kita organisasi yang terbuka sudah dilakukan oleh Pak Kapolri, juga kita menerima tim Komisi Reformasi Polri, demikian juga kami sudah melakukan sosialisasi apa yang menjadi garis-garis besar yang sudah ditetapkan oleh Komisi Reformasi Polri untuk kami lakukan sosialisasi kepada jajaran, dan juga Bapak Kapolri juga hadir melakukan audiensi terhadap koalisi masyarakat sipil dan juga gerakan nurani bangsa. Dari pembenahan kultural dan inovasi unggulan, ini quick win, tadi akselerasi transformasi ada 8 bidang. Di quick win ini capaian cepat dari hasil riset-riset yang sudah kami lakukan, ini yang dikehendaki masyarakat.
Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif. Kemudian Polri jangan melakukan tindakan arogan. Kita sudah membuat buku do and done yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan publik. Ulangi, ini peningkatan pengawasan internal. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang, abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat. Oleh penguatan pengawasan bagian daripada weak win yang harus kami lakukan. Whistleblower system ini juga merupakan weak win yang harus kami lakukan. Kemudian pelayanan publik ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Kami laporkan terkait menyangkut masalah perubahan paradigma penanganan unjuk rasa, Irwasum sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian kemarin. Banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Kami sangat menyadari perubahan-perubahan ini harus kami lakukan. Dari paradigma menghadapi massa menjadi melayani massa, karena massa yang menyampaikan aspirasinya ini merupakan suatu bentuk wujud demokrasi yang harus betul-betul kami jaga. Kualitas peningkatan interaksi dengan masyarakat, dengan patroli dialogis presisi, kami sudah membuat beberapa pilot project, baik di Denpasar sebagai representasi polisi hadir, pelayanan secara internasional. Di Jakarta, Pak Astamaop sudah melakukan proyek juga ada di Jakarta Selatan maupun di Jakarta, di Depok. Ini kami akan melakukan dengan Park, Walk and Talk, juga semua kelengkapan patroli. Kita juga menggunakan body worm, ini juga akan kita gunakan, dan menggunakan peralatan-peralatan yang mudah untuk kita lakukan pengontrolan. Di bidang community policing, ini bagian terpenting Bapak Kapolri juga melaksanakan kegiatan apel ojol Kamtimas. Ini sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dengan ojol dalam rangka untuk menciptakan situasi Kamtimas baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Ini ada di Jakarta, di Jawa Barat, dan Jawa Timur. Beliau hadir langsung untuk memimpin bagaimana pelaksanaan kegiatan apel ojol Kamtimas. Di bidang lalu lintas, ini juga menjadi kritikan masyarakat untuk merubah culture lalu lintas. Karena reformasi di Georgia, terjadi reformasi yang sifatnya revolusioner, hampir 50%, 300.000 polisi di Georgia diberhentikan karena terkait menyangkut masalah perilaku anggota lalu lintas yang sangat lekat dengan suap. Nah, ini perbaikan-perbaikan ini sudah kami lakukan, semuanya berbasis teknologi informasi, dan apa yang menjadi saran masukan kritikan masyarakat juga dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Korlantas. Di bidang pelayanan publik, sekali lagi Bapak Kapolri memiliki komitmen sangat kuat bagaimana wajah SPKT pelayanan publik di polisi di tingkat Polres ini harus diperbaiki. Bagaimana quick respon polisi ketika masyarakat membutuhkan harus betul-betul bisa dipenuhi. Bagaimana kedekatan polisi dan masyarakat ini harus terus diperbaiki. Komunikasi publik yang harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Pak Mapta, ini pengalaman mungkin dari senior-senior kami yang ada di sini, beliau-beliau menjadi panutan kami.